Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk Bapak dosen dan teman-teman semua yang telah hadir di kelas. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Erika Dewi Fatimah sebagai moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan Lutfiana Putri Anggraini dengan nomor NIM 2003101016, Aurora Sri Berliana dengan nomor NIM 2003101017, Monita Anggraini dengan nomor NIM 2003101024, Ardi Kurniawan Hidayatullah dengan nomor NIM 2003101026, dan dengan saya sendiri, Erika Dewi Fatimah dengan nomor NIM 2003101028. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan bab 1 mata kuliah akuntansi biaya mengenai tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman kami Monita Anggraini. Kepada Monita, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan tujuan akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen di mana merupakan salah satu dari bidang khusus akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Ada pun juga tujuan dari akuntansi biaya, di antaranya 1. Penentuan harga pokok, yaitu dalam penentuan harga pokok, biaya-biaya yang dihimpun menurut pekerjaan, di antaranya bagian atau rincian menurut pusat biaya, produk, dan jasa. Yang kedua, perencanaan biaya, yaitu usaha untuk merumuskan tujuan dan menyusun program operasional yang lengkap dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, pengendalian biaya, yaitu usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melakukan secara terus-menerus antara pelaksana dengan rencana. Dan yang keempat, dasar untuk pengembalian keputusan yang khusus, yaitu akuntansi biaya memberikan informasi yang berbeda agar dapat dibandingkan dengan pendapatan dari berbagai tindakan alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aurora Sri Berliana dengan NIM 2003101017. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan pembahasan perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ada beberapa aspek perbedaan yang utama antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, yaitu yang pertama ada tujuan. Akuntansi keuangan bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan untuk periode akuntansi tertentu. Selanjutnya, akuntansi keuangan bertujuan untuk membantu pengguna eksternal perusahaan dalam mengambil keputusan seperti investasi. Di sisi lain, akuntansi manajemen bertujuan untuk menghasilkan laporan yang rinci dan spesifik. Akuntansi manajemen juga bertujuan untuk melakukan identifikasi masalah yang ada dalam sebuah perusahaan, serta mencari jalan keluar untuk masalah tersebut. Yang kedua, pemakai laporan. Akuntansi keuangan menyajikan laporan dengan menitik beratkan perhatian pada pihak-pihak eksternal, seperti pemegang saham, calon pemegang saham, kreditur, dan lain sebagainya, yang akan menggunakan informasi ini untuk mengambil keputusan ekonomi. Akuntansi manajemen menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk kepentingan internal. Contoh pihak manajemen dan pihak internal perusahaan adalah sales, manager, supervisor, eksekutif, dan lain sebagainya. Yang ketiga, standar penilaian. Semua informasi keuangan yang dipublikasikan untuk digunakan oleh pihak eksternal harus disajikan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Tetapi untuk kepentingan internal perusahaan atau pengambilan keputusan oleh manajemen, tidak ada prinsip atau aturan dan batasan yang mengikat untuk menggunakan berbagai dasar pengukuran biaya. Yang keempat, perspektif atau cangkupan informasi. Laporan keuangan yang disajikan untuk kepentingan pihak-pihak eksternal menunjukkan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, yakni meliputi laporan laba rugi, neraca keuangan, dan lain sebagainya. Laporan keuangan yang disusun untuk kepentingan internal disajikan atas dasar bagian, departemen, unit, cabang, dan lain-lain. Yang kelima, sifat dari laporan keuangan.
Laporan keuangan bersifat historis, yaitu melaporkan kejadian-kejadian yang telah lewat. Sifat informasi untuk akuntansi keuangan yaitu harus dapat diuji, objektif, akurat, dan butuh ketepatan yang tinggi. Pada umumnya, pihak manajemen akan menggunakan jasa dari pihak ketiga yang bersifat independen. Laporan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen menekankan pada masa yang akan datang. Sifat informasi dari akuntansi manajemen adalah mengambil keputusan untuk pengarahan, perencanaan pengendalian, dan pengorganisasian. Sifat selanjutnya yaitu akuntansi manajemen tertutup atau tidak bisa dipublis ke pihak eksternal perusahaan. Selanjutnya, jenis informasi. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan berupa informasi keuangan dan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen. Tidak hanya informasi keuangan, tetapi juga informasi non-keuangan. Dan yang terakhir, periode pelaporan. Laporan keuangan untuk kepentingan pihak-pihak eksternal disusun secara periodik, baik interim atau pada akhir tahun yang sifatnya tidak terlalu fleksibel. Informasi biaya untuk kepentingan internal disiapkan sesuai kebutuhan pimpinan perusahaan dan jangka waktunya dapat menjadi fleksibel. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Putri Anggraini dengan NIM 2003101016. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama adalah hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan mempunyai tujuan utama, yaitu menyediakan informasi keuangan berupa laporan keuangan bagi pihak-pihak di luar perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, serta masyarakat umum. Laporan keuangan tersebut berupa laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Dalam menyusun laporan laba rugi dan neraca pada perusahaan manufaktur, diperlukan suatu informasi berupa informasi harga pokok barang atau produk jadi dan harga pokok barang atau produk dalam proses pada akhir periode tertentu. Harga pokok barang, produk jadi secara formal dihitung dan disajikan dalam laporan harga pokok produksi yang merupakan lampiran dari laporan laba rugi. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa akuntansi biaya merupakan bagian integral dari akuntansi keuangan, karena akuntansi biaya membantu akuntansi keuangan dalam menghasilkan informasi biaya akurat yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Baik, untuk selanjutnya adalah hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen mempunyai tujuan utama, yaitu menyediakan informasi keuangan bagi manajemen yang berguna untuk pengambilan keputusan tertentu. Sebagai contoh, seorang manajer pemasaran memerlukan informasi yang relevan sebelum memutuskan apakah perusahaan tersebut perlu memberikan potongan harga ataupun memberikan hadiah kepada produk yang akan dijual. Untuk mengambil keputusan tersebut, maka perusahaan memerlukan informasi yang relevan dengan keputusan yang akan diambil, yaitu informasi biaya produksi. Informasi biaya produksi ini diolah dan disajikan oleh akuntansi biaya. Dari uraian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa akuntansi biaya juga merupakan bagian integral dari akuntansi manajemen. Alasannya adalah karena akuntansi biaya memberikan informasi biaya yang dibutuhkan oleh akuntansi manajemen, guna memberikan pertimbangan kepada manajer dalam proses pengambilan keputusan tertentu. Baik, selanjutnya yaitu struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu tingkatan atau susunan yang berisi pembagian tugas dan peran perorangan berdasarkan jabatannya di suatu perusahaan. Struktur organisasi perusahaan digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk menetapkan cara sebuah organisasi tersebut dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Adapun beberapa hal yang membuat struktur organisasi dalam perusahaan menjadi sangat penting, yaitu karena berbagai fungsinya. Yang pertama, memberikan kejelasan tanggung jawab.
yaitu memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan atau pengimplementasian terhadap kewenangan yang perlu dipertanggungjawabkan oleh masing-masing anggota yang berada dalam struktur organisasi tersebut. Yang kedua, yaitu menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusun perusahaan. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya kesalahan informasi atau komunikasi yang berdampak negatif pada bisnis yang sedang berkembang. Yang ketiga, yaitu memberikan bagaimana jalur hubungan antara masing-masing hierarki. Hal ini dibutuhkan untuk mengefektifkan jalur penyelesaian sebuah pekerjaan, sehingga dapat saling memberikan keuntungan pada masing-masing anggota dalam struktur organisasi tersebut. Dan yang keempat, yaitu memberikan uraian tugas yang dibebankan secara jelas. Bagi seorang atasan, setiap deskripsi pekerjaan bawahannya akan membantu mereka dalam melakukan pengawasan dan pengendalian bila terjadi kesalahan. Sedangkan bagi seorang bawahan, setiap deskripsi pekerjaan yang jelas dapat membantu mereka untuk lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam suatu organisasi perusahaan, umumnya terdapat 3 kelompok manajemen, yaitu yang pertama, kelompok manajemen puncak, yang terdiri atas direktur utama, wakil direktur utama, dan pimpinan kunci lainnya yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi seperti pemasaran, pembelian, produksi keuangan, dan akuntansi. Yang kedua, yaitu kelompok manajemen menengah, terdiri atas manajer divisi, para manajer cabang, dan kepala-kepala bagian. Dan yang ketiga, yaitu kelompok manajemen bawah atau operasi, yang terdiri atas kepala regu dan mandor. Ada 2 jenis bagan organisasi yang digunakan dalam akuntansi biaya, yaitu yang pertama, bagan organisasi lini perusahaan, yaitu bagan yang menggambarkan arus wewenang dari pemegang saham sampai ke tingkat manajemen operasi. Berikut merupakan contoh bagan organisasi lini perusahaan. Dan yang kedua, yaitu bagan organisasi fungsional perusahaan, yaitu bagan yang menggambarkan hubungan antara posisi spesialis dengan subfungsi lainnya di dalam suatu perusahaan. Berikut merupakan contoh bagan organisasi fungsional perusahaan. Peran controller dalam perencanaan dan pengendalian. A. Peran controller dalam perencanaan perusahaan. Controller bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan menggabungkan rencana kegiatan dari berbagai tingkatan dalam unit-unit organisasi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Rencana kegiatan gabungan ini dijabarkan dalam satu uang yang bisa disebut dengan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran ini, kontrol berfungsi sebagai koordinator dengan memberi nasihat-nasihat dan saran-saran untuk tercapainya tujuan perusahaan. B. Peran kontrol dalam pengendalian manajemen perusahaan. Controller tidak melakukan fungsi pengendalian dalam perusahaan secara keseluruhan, tetapi hanya membantu manajemen dalam melaksanakan pengendalian yang sesungguhnya atas operasi atau kegiatan-kegiatan perusahaan yang berada di bawah kewenangan mereka. Tetapi untuk unit organisasi yang dipimpinnya, controller dapat secara langsung melakukan fungsi pengendalian. Di samping itu, kontrol juga bertindak sebagai penasihat yang memberikan nasihat dan saran-saran serta teknik pengendalian bagi manajemen dalam melakukan fungsi pengendalian. Untuk yang kedua, pendekatan dalam harga pokok. Dengan terjadinya perubahan dan perkembangan yang sangat pesat dalam lingkungan manufaktur belakangan ini, akuntansi biaya sebagai sistem informasi biaya ditantang untuk berkembang mengikuti lingkungan manufaktur yang baru menghendaki kualitas produk. Yang kedua, pendekatan dalam penentuan harga pokok. Dengan terjadinya perubahan dan perkembangan yang sangat pesat dalam lingkungan manufaktur belakangan ini, akuntansi biaya sebagai sistem informasi biaya ditantang untuk berkembang mengikuti lingkungan manufaktur yang baru yang menghendaki kualitas produk yang lebih tinggi, tingkat persediaan yang lebih rendah, otomatisasi, organisasi berdasarkan kelompok produk, dan penggunaan teknologi yang lebih efektif. Pembahasan mengenai penentuan harga produk dimulai dari sistem traditional costing berdasarkan metode pesanan ataupun berdasarkan proses dan dilanjutkan dengan penentuan harga pokok dengan metode just in time hingga berdasarkan aktivitas
atau Activity Based Costing (ABC) yang merupakan suatu pendekatan yang baru untuk penentuan harga produk. Dengan menggunakan sistem ABC ini akan dapat menghasilkan informasi biaya atau harga pokok yang lebih akurat daripada sistem biaya yang lama. Karena sistem ini mengidentifikasi aktivitas-aktivitas dan menentukan biaya yang masing-masing aktivitas dan membedakan biaya-biaya aktivitas kepada produk-produk dengan menggunakan berbagai pemicu biaya yang berbeda. Sebagai contoh, pemicu biaya adalah jumlah pemasangan mesin, mengukur berapa banyak kegiatan pemasangan mesin yang dilaksanakan. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.